Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak didik ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tetap di rumah, rajin beribadah, dan jalankan protokol kesehatan jika hendak bepergian. Anak-anak yang ibu sayangi, materi pembelajaran kita kali ini adalah sistem hukum di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, coba perhatikan ulasan video berikut ini. Nah, anak didik ibu, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Dalam video yang pertama, merupakan bentuk dari pelanggaran-pelanggaran hukum dan tata tertib. Begitu juga dengan video yang kedua. Coba bayangkan seandainya hukum tidak ada di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang sistem hukum di Indonesia, ada baiknya anak-anak ibu mengetahui apa arti hukum sebenarnya. Hukum menurut pendapat Immanuel Kant yaitu segala macam aturan yang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi kita yaitu sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Maksudnya adalah bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang di dalamnya terdapat beberapa unsur diantaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Kemudian, berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Kemudian berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Nah, kemudian berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Sedangkan berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Nah, demikianlah video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ibu menutup video pembelajaran ini, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu adalah carilah artikel tentang hukum dan pelanggaran-pelanggarannya minimal 2. Kalian bisa mencari artikelnya dari koran, majalah, dan sumber lainnya. Tempelkan di buku lalu foto. Hanya 2 saja.
Nah, akhirnya saya tutup video pembelajaran ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.